buntung. Ya, setuju ya? Bener loh, alisnya tadi ganggu banget ya. Tapi seperti apa Titi akhirnya proses makeovernya seperti apa? Karena hanya di Bincang Bintang dia mau diubah penampilannya. Kita lihat dulu prosesnya seperti apa sama-sama. Yuk. Kesan pertama aku ngeliat Titi, kayaknya Titi itu tidak ada masalah dalam hal untuk aku melihatnya dalam postur tubuhnya. Ya fine-fine aja sih kalau dia. Dan aku pun dalam sebulan. Sani. Nggak ada yang apa namanya budget tertentu, nggak ada yang spesifik harus segini-segini. Tapi tetap penampilan jadi salah satu prioritas juga ya? Ya sebagai wanita mungkin gitu ya. Betul, setuju sekali. Kalau Uut? Nggak enak kali ya disebut budgetnya. Tapi ada selalu budgetnya ya? Ada. Tapi Selain aku nggak penampilan, tentu. perawatan tubuh gitu? Iya betul, semua deh. Pokoknya dari mana. Boleh tepuk tangan sekali lagi buat Sania dan Ramon. Silakan duduk. Oke. Ya, dan pemirsa segera saja kita akan menemui salah satu peserta dari makeover kita pada malam hari ini ya. Dan dia ini direkomendasi oleh teman-temannya. Persoalannya sebenarnya dua wanita ini selain penampilan mereka adalah mereka kesulitan mencari baju untuk pergi ke pesta. Dan berdandannya harus seperti apa kalau mereka pergi ke pesta. Nah sebelum kita lihat dua-duanya, kita lihat dulu yang pertama ya. Kita lihat dulu ini apa kata teman-temannya tentang si ini nih, yang satu ini ya. Hai, aku Desi. Halo Tika, aku Claudia. Kita ngerekomendasiin Titi untuk di makeover karena penampilannya kacau banget. Alis buntungnya itu loh. Ya ampun, Ti, please, make up ya, make up. Oh, ini Edi bagus deh pasti. Bajunya itu loh, itu aja. Mukanya pucet gitu loh. Rambutmu itu Ti hari ini, please dong ah. Kita udah sering banget ngomong ke dia, tapi nggak pernah didengerin sama dia. Jadi Ti, tolong dong, tolong. Please. Oke. Baiklah, aku akan menolong engkau untuk makeover Titi ya. Ini dia teman-temannya nih. Lu jahat deh semuanya Heran ya. Tapi kita emang lihat sih ya, poninya aja segindang gitu ya. Ntar lagi segini. Oke, seperti apa keseharian Titi? Kita lihat dulu. Ya ampun, apa sih? Apa sih? Kamu masuk makeovernya Tika Panggabean Bincang Bintang RCTI. Apa sih? Halo, nama aku Titi, aku 23 tahun, sekarang aku bekerja di konsultasi sekolah luar negeri. Kalau di kantor, biasa casual gitu, pakai celana jeans sama kaos. Dan saya suka sekali pakai celana jepit. Kalau aku ke pesta tuh biasanya pakai celana panjang biasa sama blus biasa aja gitu. Aku tuh jarang banget dandan ke salon, apalagi untuk kerja dan gitu, jadi cuma biasa aja. Aku sebenarnya juga pengen diubah sih, tapi malu Pak. Ya, Anda lihat sendiri pemirsa. Tadi kan Titi dibilang nggak pede dengan penampilannya, apalagi kalau pergi ke pesta. Dan salah satunya yang membuat Titi nggak pede adalah alisnya buntung. Ya, setuju ya? Bener loh, alisnya tadi ganggu banget ya. Tapi seperti apa Titi akhirnya proses makeovernya seperti apa? Karena hanya di Bincang Bintang dia mau diubah penampilannya. Kita lihat dulu prosesnya seperti apa sama-sama. Yuk. kesan pertama aku ngeliat Titi, kayaknya Titi itu tidak ada masalah dalam hal untuk aku melihatnya dalam postur tubuhnya. Ya fine-fine aja sih kalau dia. Dan aku pun ngelihatnya tuh cukup ya profesional lah dalam lihat bentuk tubuhnya dia. Titi sehari-hari biar dia lebih kelihatan lebih cantik dan feminim, dia harus menggunakan tali satu, tank top, atau yang ada kerahnya. Untuk pakaian pesta, orang seperti Titi sebenarnya apa aja bisa dipakai. Waktu pertama kali saya bertemu dengan Titi, saya lihat seorang sosok yang tinggi, ya, rambut agak sedikit tipis, panjang, dan pucat. Pucat sekali saya lihat, karena Titi mungkin kelemahan Titi itu di alis Titi yang cuma sepotong kecil aja di depannya, belakangnya memang tipis sekali, yang dimana kita akan bentuk nantinya alisnya. Mata Titi semua nggak ada masalah, pipinya nggak ada masalah, hidung mungkin juga agak besar dikit, dimana kita akan dengan bermakeup kita akan mengecilkan dikit, semuanya oke. Kesan saya lihat Titi
Saya juga kaget, Titi kan seorang wanita pekerja, yang mana udah ada kerja di kantor. Sebaiknya, Titi mungkin terlalu cuek dengan penampilan juga, sebaiknya Titi harusnya rambutnya dipotong. Mungkin dia nggak suka potongan pendek, kita boleh juga panjang, kita bikin rambutnya sampingnya terap, belakangnya lebih terap tinggi, saya kasih poni. Titi orangnya terlalu yang cuek, maka itu sebagai wanita pekerja, kita harus kelihatan lebih cantik dan lebih gaya, supaya di lingkungan pun orang ngeliat kita lebih senang, aduh Titi rambutnya cantik. Oke. Iya. Tentunya kita semua udah gak sabar ya pengen lihat penampilan baru dari Titi. Tapi sekali lagi izinkan saya mengucapkan terima kasih untuk para stylist kita. Di sini ada Erdan, fashion stylist, Mas Mance, hair stylist, dan juga Mas Hengki Tandayu sebagai makeup stylist. Oke, penasaran lihat Titi? Penasaran lihat Titi? Apakah ini baru? Bagaimana dengan si alis buntung itu? Apakah cukup pede untuk siap pergi ke pesta? Kita sambut penampilan baru dari The New Titi. Loh. Caranya di situ kan? Aduh, oke. Sebentar. Wow, Yadi, apa pendapatmu ya sebagai lelaki? Apa? Beautiful. Oh ya, lu bisa juga bahasa Inggris. Ya, oke. Ini tadi rambut yang Mas Mance bilang ya. Yang apa Mas Mance, poninya udah segini, dibikin pendek jadi lebih fresh ya. Mukanya yang pucat udah nggak pucat lagi, lihat sekarang ya. Udah ada, yang begitu ya. Dan yang pasti Titi siap pergi ke pesta. Kenapa sih mesti nggak pede? Kita lihat alis buntungnya mana? Udah nggak buntung lagi. Oke. Titi, gimana Ti perasaannya? Suka. Tapi berdiri yang gitu dong, udah cantik-cantik masa gitu. Kalau ibarat Cinderella nanti gak dapet pangeran loh kalau di pesta. Senang? Senang banget. Habis ini kira-kira jadi keidean gak untuk merubah sedikit penampilannya jauh lebih fashionable, jauh lebih fresh gitu? Iya. Aduh, tapi ngomongnya jangan cuma satu-satu ya. Nanti ngomongnya harus lebih banyak ya. Nih lihat ini teman-teman kamu nih yang udah gini aja terus. Ya, oke, itu tadi Titik. Peserta kita yang kedua ini permasalahannya adalah satu, dia bilang dia nggak pede sama betisnya yang gede. Emang sih badannya rada-rada gede gitu loh. Nah, terus yang uniknya dia punya buntut panjang banget. Ya kan, dia punya permasalahan seperti itu. Tapi sebenarnya dia nggak pengen di makeover, tapi temen-temennya pengen dia dirubah. Kita lihat sedesperate apa teman-temannya minta si anak yang satu ini untuk dirubah sama Bincang-Bintang ya. Hai Tika, di sini nih ya kita punya teman namanya Ime dan gayanya tuh sebenarnya buat kita nggak suka deh pokoknya. Satu hal kenapa dia pengen banget kita makeover adalah karena dia suka pakai sendal jepit. Enggak banget. Gue udah bosen banget ngeliat dia pakai t-shirt yang beruang-beruangan. Tas ranselnya itu, aduh bosen banget deh. Her hair, oh my god, perlu disisir. Terus buntutnya kayak pengen gue potong aja deh. Ransel sama rambutnya kayak Donald. Ime itu seneng banget sama yang namanya Donald. Kemana-mana dia selalu pakai baju Donald. Kayaknya udah gak zaman ya. Dan Ime ini juga terkenal ya pemirsa sama rambut doranya. Kebanyakan kalau rambut dora begini ya. Ya kan? Dan tadi betisnya gede. Buntutnya emang jangankan temen-temennya gue aja pengen gue gunting rasanya ya. Tapi seperti apa keseharian Ime, bagaimana gayanya dia sehari-hari kita lihat dulu sama-sama. Korban makeovernya Bincang-Bintang. Oh Halo, nama saya Ime. Umur 17. 21. Kegiatan sekarang lagi pengangguran. Penampilan gue tuh cuek. Cuman kayak agak tomboy-tomboy sedikit gitu. Kayaknya sih nggak pernah gitu dan yang girly-girly gitu nggak pernah. Paling rapi waktu sidang. Waktu sidang itu pakai kemeja, pakai celana bahan, pakai sepatu pantofel. Itu sekali dalam seumur hidup baru kayak gitu. Semenjak dari kelas 1 SMP sampai sekarang. Aku tuh sangat menghindari yang namanya pesta, apalagi pesta kawinan.
Soalnya itu mesti pakai baju formal, ya kebaya lah atau yang berrok-rok gitu deh. Teman-teman gue selama ini sih enjoy aja gitu. Kalian yang terbaik teman-teman. Ya. Sania dan Uut menyadari nggak? Kata teman-temannya dia mirip Dora. Tapi gue curiga, dia saudara kandungku yang hilang. Iya. Karena ternyata gue pas ngeliat dia, kok dia mirip sama gue ya, Bo? Gila. Aduh, Ime itu orang apa sih? Batak bukan? Orang Padang ya, masih orang Sumatera, pantesan tulang-tulangnya ya, Mas Manca ya. Tulang-tulangnya semuanya. Oke, kita akan lihat apakah Mas Manca juga jadi memotong itu apa? Buntut. Buntutnya, kabarnya dia sampai nangis. Dan bagaimana Erdan dan juga Mas Hengki mendandani dia, apa yang menurut mereka seperti apa, kita lihat prosesnya dulu.